Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut kuliah kita. Tadi saya sudah tunggu dari 9.50 ya. Sudah lewat. Oke, kita lihat bagaimana kita mengalokasikan sumber daya ya, terutama yang non-renewable, sumber daya yang tidak bisa diperbarui. Ya, di sini kita membagi sumber daya dengan alokasi efisiensi dinamis ya, supaya sumber daya ini bisa sustainable ya. Misalkan ada 2 periode, kenapa 2 periode? Itu generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Bagaimana kita ingin memaksimumkan alokasi sumber daya ini dengan membandingkan nilai sekarang dari net benefit antar waktu. Oke, jadi sini kita mulai melihat konsep pembagian antar waktu. Nah, kita misalkan ada sumber daya yang tidak bisa diperbarui, kita alokasikan 2 periode. Nah, kita asumsikan bahwa permintaan itu konstan untuk 2 periode. Nah, sedangkan keinginan untuk membayar dari sumber daya itu bisa dinyatakan dalam fungsi permintaan. Ya, fungsi permintaannya adalah AP sama dengan 8 dikurangi 0,4Q. Dan marginal cost tetap $2 per unit. Nah, jika sumber daya ini tersedia hanya 30 barel misalnya, ya, maka bagaimana kita membagi 30 ini? Ya, kalau kita bagi 2, itu 15-15 per periode, berarti kita mengabaikan nilai waktu. Nah, jadi belum tentu sama ya, kita bagi 2 itu belum tentu sama. Nah, katanya jumlah barang atau sumber daya ini tersedia untuk 2 periode permintaan itu. Ya, konsumsi periode 1 tidak mengurangi di konsumsi periode 2 apabila kita sudah bagi. Nah, kalau kita bagi 2, maka kita nyatakan bahwa alokasi sumber daya ini sudah efisien secara statis. Ya, karena tidak menghitung waktu. Nah, tapi kalau kita menghitung waktu, apakah ini sudah efisien? Ini kita asumsikan kita bagi 2. Ya, periode 1 15, periode 2 15. Nah, itu namanya pembagian sumber daya secara statis. Ya. Nah, bagaimana kalau dinamis? Nah, kalau dinamis, maka yang kita hitung adalah present value. Present value dari net benefit periode 1 itu sama dengan net benefit periode 2. Kenapa harus kita hitung ini? Karena nilai uang antar waktu itu tidak sama. Nilai uang 10.000 sekarang belum tentu sama dengan 10.000 tahun depan. Atau dengan kata lain 10.000 10 tahun yang lalu itu jauh lebih besar dengan 10.000 sekarang. Nah, oleh karena itu, maka alokasinya disebut sebagai alokasi efisiensi secara dinamis. Nah, ini kita misalkan kalau ada kasus alokasi sumber daya itu untuk constant marginal cost. Nah, bagaimana kita bagi? Nah, kalau tadi kita asumsikan hanya ada $2 constant marginal cost, bagaimana kita bagi ini? Apakah tetap bagi 2 atau tidak? Nah, ini yang kita alokasikan ya. Nah, kita lanjut satu lagi, bagaimana kita membagi sumber daya ini antar waktu. Nah, kita lihat jenis sumber dayanya. Oke, Nah, ini kita ingin melihat bagaimana taksonomi dari sumber daya itu. Nah, sumber daya alam, terutama ini yang tidak bisa diperbarui, apakah itu minyak, gas, metal, dan lain sebagainya, bagaimana kita hitung dia. Nah, yang pertama kita menyatakan bahwa ada 3 konsep yang berbeda tentang stok sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ada current reserve, ada potential reserve, ada resource endowment. Nah, ini kita bisa jelaskan ketiga
jenis ini dengan pengertian sebagai berikut ya. Current reserve. Current reserve itu stok sumber daya yang sudah diketahui. Dan kalau kita ambil sekarang, maka dengan tingkat harga yang ada, sumber daya tersebut sudah memberikan keuntungan. Nah, ini namanya current reserve. Jadi kita sudah tahu berapa jumlahnya, bagaimana kualitasnya, berapa lama bisa kita ambil, dan sebagainya. Ini disebut dengan current reserve. Nah, kalau potential reserve itu dihitung berdasarkan fungsi. Nah, misalnya, kalau geologi seperti ini, maka diduga dia mempunyai minyak, logam, gas, dan sebagainya. Jadi jumlahnya hanya dihitung berdasarkan potensi. Ya, jadi kalau yang potensial reserve ini belum bisa diambil. Kenapa belum bisa diambil? Mungkin yang pertama, harga sumber daya itu saat ini belum sesuai dibandingkan dengan biaya untuk mengambilnya. Atau teknologi yang tersedia itu belum mampu mengolah sumber daya tersebut. Disebut sebagai potensial reserve. Ya. Nah, bagaimana resource endowment? Resource endowment itu dia lebih bersifat indikasi secara geologi. Dikatakan sini represent the natural occurrence of resource in the earth's crust. Ya. Jadi dia terdapat di celah-celah bumi ya, bagaimana potensinya dan sebagainya. Since prices have nothing to do, karena harga itu tidak bisa kita kotak-katik ya, artinya kita itu adalah penerima harga. Ya, jadi tidak bisa kita atur harga itu, katanya resource endowment it is a geological. Geological artinya hanya indikasi secara geologi. Oh, kalau begini bentuk tanahnya, kalau begini bentuk permukaan batunya dan sebagainya, itu diduga ada sumber daya tertentu. Jadi dia hanya indikasi secara geologi, bukan secara ekonomi. Kalau tadi current reserve sudah secara ekonomi dia, bukan hanya secara geologi. Jadi di resource endowment itu lebih kepada konsep geologi. Ya. This concept is important because it represents an upper limit. Jadi konsep ini menggambarkan berapa batas atas dari availability of terrestrial resources. Misalnya ya, kita diberikan informasi bahwa di sebelah barat selatan Aceh setelah tsunami ditemukan ladang minyak dan gas. Nah, ini hanya bersifat geologi. Jadi dia masih posisinya geologi. Belum naik dia, belum menjadi potensial reserve, apalagi sebagai current reserve ya. The distinction among these three concepts are significant. Nah, perbedaan ketiga kategori ini sangat signifikan katanya. One common mistake is failing to respect these distinctions. Nah, kesalahan yang umum dilakukan yaitu kita tidak bisa membedakan ketiga jenis ini using data on current reserve as if they represented by maximum potential reserve. Jadi dia lebih bersifat current reserve. Nah, kalau kita gunakan potential reserve dan reserve endowment sebagai current reserve, nah ini berbahaya karena bisa saja terjadi kesalahan dalam perhitungan. Nah, kalau terjadi kesalahan perhitungan tentu saja berdampak kepada biaya yang dibutuhkan untuk mengambil atau mengelola sumber daya tersebut. This fundamental error can cause a huge underestimate of the time until exhaustion. Nah, jadi ini katanya kesalahan mendasar ini bisa menyebabkan apa? A huge underestimate. Nah, jadi itu kesalahan dalam besar ini dalam melakukan estimasi kapan akan berakhir sumber daya tersebut. Ya. A second common mistake is to assume that. Nah, ini kesalahan kedua adalah mengasumsikan bahwa entire resource endowment can be made available as potential reserve. Nah, kita membuat posisi resource endowment menjadi potential reserve atau bahkan menjadi current reserve itu bisa berpengaruh sangat besar terhadap biaya yang kita butuhkan apabila kita mengambil sumber daya tersebut. Nah, jadi ini kita harus hati-hati ya.
Certain mineral are also so costly to extract. Nah, ini katanya mineral tertentu membutuhkan biaya yang besar. That is inconceivably any current or future society would be willing to pay the price necessary to extract them. Dan karena biaya pengambilannya sangat besar, maka belum tentu ada orang yang mau membayar. Kalau tidak ada orang yang membayar, berarti bisa mengalami kerugian besar. Adaptable resources is one for which the natural replacement feedback loop can safely be ignored. Nah, kalau sumber daya yang tidak dapat diperbaharui ini, maka penggantinya lama. Kita butuhkan waktu ratusan atau jutaan tahun, sehingga kita tidak mudah untuk menggantikan cadangan sumber daya. Misalnya kita di tempat kita PT Arun sudah habis. Nah, itu harus pindah lagi ke tempat lain. Jadi tidak mudah kita melakukan penggantian sumber daya di tempat yang sama. The rate of replacement for these resources is so low that it does not offer potential for augmenting the stock in a reasonable time future. Makanya kalau sumber daya ini yang depletable ini penggantiannya sangat rendah dan katanya tidak mungkin kita memberikan rekayasa teknologi agar dia bisa menjadi besar misalnya. Itu tidak mungkin. Jadi sumber daya ini tidak mungkin kita tambah dalam jumlah besar dengan waktu yang pendek ya. Recycle resource is one that although currently being used for some particular purpose exists in form allowing its mass to be recovered when the purpose is no longer necessary or desirable. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan itu adalah melakukan daur ulang ya terhadap sumber daya yang sudah digunakan. Nah, misalnya dari minyak bumi kita bisa menghasilkan plastik. Nah, plastik ini bisa kita daur ulang. Nah, kalau kita daur ulang, maka plastik ini bisa kita gunakan berulang lagi, meskipun ya mungkin persentase penggunaannya berkurang ya. Misalnya plastik tadi kalau dia warna bening, setelah kita daur ulang menjadi warna agak gelap, dan itu tidak mudah kita mengubahnya. Ya. The degree to which a resource is recycled is determined by economic condition. Nah, berapa banyak bisa kita lakukan daur ulang itu tergantung kepada keadaan ekonomi. Nah, kita tahu bahwa kalau harga minyak mahal, maka orang akan melakukan daur ulang terhadap plastik dan sejenisnya, turunan minyak dan gas, itu akan menjadi lebih besar. Tapi kalau harga minyak murah, orang tidak mau melakukan daur ulang. Nah, ini jadi proses daur ulang ini sangat ditentukan dari nilai ekonomi dan sumber daya tersebut. The current reserve or depletable, recyclable, can be augmented by economic replenishment as well as by recycling. Nah, kalau sumber daya yang sudah tahu kita jumlahnya, misalnya tadi besi, metal, dan lain-lainnya, maka kalau sumber daya itu bisa didaur ulang, nah ini bisa memberikan peningkatan nilai pada barang yang sudah digunakan itu. Ya, jadi kita bisa menggunakan daur ulang sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap stok sumber daya yang sudah ada. Oke. Nah, ini secara grafik ini ya. Nih, kalau kita di kiri atas itu artinya current reserve. Arti current reserve ini sudah bisa kita ambil dengan harga yang ada sekarang dan memberikan keuntungan. Nah, kalau kita ke kiri bawah itu kita menuju potensial reserve. Tapi kalau kita ke kanan bawah, ya, kanan bawah berarti kita menuju ke resource endowment. Nah, jadi dia makin ke kiri atas, makin jelas status sumber daya itu, berapa banyak sumber daya, berapa lama bisa kita ambil, kalau dengan harga sekarang berapa keuntungan kita. Nah, ini dia sudah jelas ya di reserve ini ya. Identified resource, apa itu sumber daya yang sudah teridentifikasi? Specific bodies of mineral bearing material whose locations. Nah, jadi kalau sudah teridentifikasi apa? Sumber daya yang sudah tahu kita di mana lokasinya, bagaimana kualitasnya, berapa jumlahnya, from geological evidence supported by engineering measurements. Jadi kita sudah tahu berapa
jumlahnya, bagaimana kualitasnya, di mana lokasinya, dari bukti-bukti geologi, dan didukung oleh pengukuran secara teknikal. Measure resources itu material for which quantity and quality estimate are within a margin of error of less than 20%. Jadi kalau terukur itu adalah material yang kualitas dan kuantitasnya itu dengan perkiraan kesalahan sebanyak 20%. Ya. Jadi 20% lebih kurang ya. Jadi lebih kurang 20% ada kesalahan. Identified resources yaitu material in unexploited extensions of demonstration resources based on geological projections. Kalau indikasi aja, kalau indikasi itu adalah pengukuran secara geologi. Jadi dia hanya proyeksi geologikal. Nah, misalnya ya, ada sumber daya tertentu di wilayah tertentu, maka itu dihitung secara proyeksi geologi. Nah, undiscovered resources. Ya, apa tuh undiscovered resources? Unspecified bodies of mineral bearing material surmised to exist on basis of broad geological knowledge and theory. Nah, kalau sumber daya yang tidak bisa ditemukan, itu lebih bersifat dasar perhitungan secara geologi, tapi dalam kategori yang lebih luas. Bisa saja ini kesalahannya bukan hanya 20%, tapi bisa lebih dari 20%. Hypothetical resources. Bagaimana hypothetical resources? Undiscovered material reasonably expected to exist in known mining district under known geological conditions. Nah, kalau dia sumber daya hipotetik, itu lebih bersifat perhitungan. Ya, perhitungan. Kalau perhitungan geologi seperti ini, maka diperkirakan ada sumber daya tertentu. Nah, kalau spekulatif itu adalah undiscovered material that may occur in either known types of deposit in favorite geological setting where no discoveries have been made or yet known types of deposit that remain to be recognized. Nah, ini lebih rendah lagi dia, yaitu sumber daya yang bersifat spekulatif. Nah, ini lebih rendah lagi. Jadi semakin ke atas ini, kalau ke atas sudah semakin jelas statusnya, berapa jumlahnya, kapan bisa diambil, dan sebagainya. Kalau semakin ke bawah, berarti itu semakin spekulatif. Nah, bagaimana kita alokasikan ini antar waktu supaya dia lebih efisien? If you have to judge the adequacy of market allocations, kalau kita diminta untuk membagi ini, ya, we must define what is meant by efficiency. Maka kita harus mendefinisikan apa yang dimaksud dengan efisiensi in relation to the management of depletable and renewable resources allocations. Jadi kita harus membagi sumber daya yang tidak terbarukan dan sumber daya terbarukan. Because allocation over time is crucial issue, karena pembagiannya adalah masalah yang krusial, dynamic efficiency become the core concept. Nah, di sini kita lebih kepada dinamis. Kenapa dinamis? Karena kita sudah memasukkan unsur waktu. The dynamic efficiency criterion assume that society objective is to maximize present value of net benefit coming from resources. Jadi katanya kriteria yang harus kita penuhi adalah bagaimana kita memaksimumkan nilai sekarang dari manfaat sumber daya itu sama, baik diterima oleh generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. For depletable resources, katanya non-recyclable resource, this require a balancing the current and subsequent uses of the resources. Untuk sumber daya yang mudah habis dan tidak bisa didaur ulang, maka pembagiannya harus sama antara periode sekarang dan periode berikutnya. In order to recall how the dynamic efficiency criterion defines this balance, we shall begin with the elaborate of very simple two-period model. Agar ini kita bisa lakukan, maka kita
sederhanakan modelnya menjadi 2 periode. A situation involving the allocation of 2 periods. Nah, bagaimana kita membagi antara 2 periode ini? A finite resource could be extracted at constant marginal cost. Jadi kita bisa melakukan pengambilan sumber daya itu sesuai dengan ongkos yang ada. Di sini kita sebut sebagai constant marginal cost. Apabila permintaannya stabil, ya, an efficient allocation mean that more than half of the resource was allocated to the first period and less than half of the second period. Maka alokasi efisiensi itu dinyatakan baik apabila more than half, lebih dari setengah sumber daya itu dialokasikan untuk periode pertama dan katanya kurang dari setengah untuk periode yang kedua. This allocation was affected both by the marginal cost extractions dan marginal user cost. Jadi alokasi ini ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama, berapa biaya yang kita butuhkan untuk mengambil barang itu dan berapa marginal user cost, biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya itu. Due to fixed and finite supply of the portable resources, karena sumber daya ini tetap tanya, productions of a unit today precludes production of that unit tomorrow. Kalau kita ambil sekarang, maka ketersediaan sumber daya itu pada periode berikutnya akan berkurang sebanyak sumber daya itu yang kita ambil sekarang. Therefore, production decision today must take foregone future net benefit into account. Maka keputusan mengambil sumber daya itu sekarang itu harus menghitung berapa kerugian yang akan diterima oleh generasi berikutnya. Nah, jadi supaya adil, maka nilai sekarang dengan nilai yang akan datang itu harus sama. Marginal user cost is opportunity cost measure that allows intertemporal balancing to take place. Nah, biaya penggunaan barang ini diukur sebagai opportunity cost. Artinya, kalau kita ambil sumber daya ini, maka ke depannya tidak tersedia lagi untuk orang lain. Jadi kita harus menyamakan sumber daya sekarang sama dengan sumber daya yang dimiliki oleh atau diterima oleh generasi berikutnya. Marginal cost of extraction is shown to be constant. Jadi biaya pengambilan sumber daya ini diasumsikan tetap. But the current value of marginal user cost rises over time. Tapi biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan sumber daya ini tentu saja akan berubah antar waktu. Kenapa? Karena perbedaan nilai uang antar waktu. When the demand curve is stable over time and the marginal cost extraction is constant, the rate of increase in the current value of the marginal user cost would be 1 plus R times as large as this was in period 1. Jadi kalau begitu kita harus menghitung nilai sekarang dengan nilai yang akan datang sebesar apa? Sebesar 1 ditambah R pangkat tahunnya. Nah, kalau dia 2 tahun berarti 2 periode 2 tahun dikali dengan berapa banyak yang digunakan sekarang. Nah, itu kita hitung ada yang disebut dengan faktor diskonto. Marginal user cost rise at rate R in efficient allocations in order to preserve the balance between present versus future productions. Jadi katanya biaya penggunaan itu sama dengan R. Supaya apa? Alokasi sumber daya itu efisien dan mampu menyamakan nilai sekarang dengan nilai yang akan datang. An efficient allocation of finite resource with a constant marginal cost of extractions, katanya alokasi sumber daya yang terbatas dengan biaya pengambilannya itu tetap involve rising marginal user cost and falling quantities consumed. Itu memasukkan 2 hal. Yang pertama, peningkatan biaya untuk penggunaan sumber daya itu dan penurunan jumlah yang akan tersedia di generasi berikutnya. Jadi 2 pertimbangan kita. Oke, itu cara menghitung sumber daya alam. Nah, untuk video ini saya sudah